Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini alhamdulillah kita bisa bermajelis dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i berkaitan dengan masalah momen yang semakin dekat akan menghampiri dan datang kepada kita, yaitu momen Ramadan, di mana di tiap masjid, hampir tiap masjid kita jumpai di beberapa waktu ini mendekati Ramadan mengadakan kajian-kajian berkaitan dengan masalah peringatan tentang menyambut Ramadan. Bahkan di sebagian tempat dibuat acara yang besar dalam rangka untuk kemudian targhib Ramadan, memotivasi kaum muslimin untuk kemudian menyambut dan mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di antara kebiasaan beliau adalah memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau tentang datangnya bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, memberikan kabar gembira dan juga peringatan supaya para sahabatnya ini mengingat bahwasanya bulan yang mulia telah datang. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ramadan datang kepada kalian, di mana Ramadan ini merupakan satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu Ramadan, dari sejak malam Ramadan sampai kemudian akhir Ramadan, ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kata berkah ini secara bahasa itu artinya adalah adanya kebaikan pada sesuatu dan semakin bertambahnya kebaikan tersebut. Maka di dalam bulan Ramadan itu merupakan kebaikan semuanya, dan kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan. Oleh karena itulah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amal ibadah di bulan Ramadan yang ini tidak Allah lakukan di bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala nilai pahala ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Allah nilai sebagaimana ibadah wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Pahalanya Allah nilai sama sebagaimana ibadah wajib, pahala ibadah wajib yang dilakukan seseorang di luar bulan Ramadan. Maka apabila ini untuk ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka tentunya untuk ibadah wajib Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan berkali-kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah wajib. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini harus kemudian kita manfaatkan, jangan kemudian kita sia-siakan. Dengan sebagian kita
konsep ya, mungkin masih banyak sebagian kita berkonsep bukannya tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Kita katakan ya boleh jadi tidur itu bisa menjadi ibadah ketika tidurnya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian malamnya tidak terlalu ngantuk ketika tarawih, ketika membaca Quran, maka enggak masalah. Tapi ketika puasa itu kemudian dihabiskan dengan lemes-lemesan, malas-malasan, dan senantiasa tidur-tiduran, maka itulah yang kemudian menjadi bermasalah. Padahal Ramadan itu dikatakan oleh Nabi sebuah bulan yang Allah berkahi di semua waktunya. Maka harusnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini kita isi dengan taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang ringan ataupun ibadah yang sekiranya itu kita merasa perlu effort ataupun usaha keras untuk melakukannya. Maka daripada mungkin kita isi waktu luang kita di Ramadan dengan lemas-lemesan dan tidur-tiduran, maka lebih baik kemudian kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam zikir. Baca zikir pagi, baca zikir petang, ataupun zikir mutlak, mengucapkan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tanpa ada batas hitungannya. Ataupun mungkin bisa kita membaca buku-buku Islami berkaitan dengan masalah Ramadan ataupun permasalahan agama secara umum. Ataupun mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendengarkan kajian-kajian Islami, tapi jangan sampai kemudian kajiannya nyala jenengan tidur. Maka setidaknya kita sadari ini adalah waktu yang diberkahi dan tidak boleh kemudian kita sia-siakan sedikit pun dan sebentar pun. Dan seorang muslim yang cerdas itu adalah dia memahami untuk ibadah-ibadah yang Allah batasi dengan tempat dan waktu dan tidak bisa diganti dengan tempat dan waktu yang lain. Seorang muslim yang bijak itu betul-betul memaksimalkan apa yang dia miliki untuk kemudian dicurahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka contoh misalkan ibadah yang tempatnya nggak bisa diganti di tempat yang lain, misalkan haji dan umrah. Maka haji dan umrah itu harus di Baitullah Al-Haram, nggak bisa diganti di tempat yang lain. Maka ketika seorang hamba kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah antarkan sampai kemudian di Baitullah Al-Haram, kok bisa haji bisa umrah, maka maksimalkan. Betul-betul kerahkan semua pikiran, tenaga, usaha untuk kemudian maksimal beribadah dalam haji dan umrah, karena nggak bisa diganti di tempat yang lain. Begitu pula juga untuk haji, waktunya nggak bisa diganti di waktu yang lain. Manasik haji itu harus dilakukan di waktu-waktu tertentu, yang kemudian finalnya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana tidak bisa seseorang beralasan ini kalau Dzulhijjah rame, uyel-uyelan, udahlah hajinya tak di bulan Muharram saja. Nggak bisa. Meskipun tempatnya sama di Baitullah Al-Haram, tapi waktunya harus di bulan Dzulhijjah untuk haji. Maka ketika seseorang memahami hal ini, bahwasanya haji itu adalah terbatas pada tempat dan waktu, maka harusnya ketika dia berkesempatan untuk kemudian Allah izinkan untuk beribadah haji, dia maksimalkan segala potensi yang dia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik haji dengan ikhlas dan juga mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian dia sia-siakan dengan misalkan haji tapi seolah-olah kok kayak piknik dan pelesiran saja, sibuk nyari oleh-oleh sana, nyari oleh-oleh sini, kemudian foto sana, foto sini, video sana, video sini, yang sekiranya ini kok malah kemudian membuat ibadah hajinya itu tidak menjadi maksimal.
Padahal ibadah haji itu waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Maka demikian pula bulan Ramadan, ini waktunya terbatas di bulan Ramadan. Tidak bisa kemudian kita jumpai kemuliaan bulan Ramadan di bulan selain Ramadan. Kan para ulama, sebagian ulama mengkhususkan bahwasanya salat tarawih itu adalah salat spesial di bulan Ramadan yang tidak kita jumpai di lain bulan Ramadan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Meskipun sebagian ulama yang lain menilai salat tarawih itu masih termasuk salat malam, cuman di bulan Ramadan spesial. Dia dilakukan secara berjamaah dan itu lebih utama. Kemudian ada ibadah i'tikaf. Kemudian ada ibadah membaca Al-Quran. Yang ini secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian lebih lipat gandakan pahala untuk ibadah-ibadah ini di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Maka manfaatkan momen yang terbatas. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, faradallahu alaikum siyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut, yaitu puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, entah itu sebulannya 30 hari atau 29 hari. Dan tidak boleh seorang muslim untuk berpuasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Maka seorang muslim tidak boleh kemudian berpuasa sunnah 1 bulan full tanpa ada kemudian jeda untuk tidak puasanya. Hatta sampai kemudian di bulan Sya'ban yang Nabi SAW memperbanyak puasa sunnahnya, Nabi tidak full 1 bulan. Ada jedanya. Maka spesialnya bulan Ramadan adalah dialah bulan satu-satunya untuk kemudian kita diperbolehkan puasa 1 bulan penuh. Bahkan itu wajib bagi kita. Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, tuftahu fihi abwabus sama, di mana di bulan Ramadan pintu-pintu langit itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksudnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memotivasi hambanya untuk beramal soleh, untuk segera masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Penjelasan yang lain, apa yang dimaksud dengan dibuka pintu langit, di antara maksudnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengijabahi doa di bulan Ramadan. Maka selain puasa, membaca Al-Quran, maka ada pula ibadah yang kemudian perlu kita perhatikan di bulan Ramadan, yaitu banyak-banyak berdoa. Kan di bulan Ramadan itu adalah secara umum waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi waktu yang mustajab, untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa seorang hamba. Apalagi kemudian di bulan Ramadan kita memilih waktu-waktu yang memang itu adalah waktu dikatakan Nabi sebagai waktu mustajab di sepertiga malam terakhir. Maka mustajabnya tambah mustajab. Kemudian diantaranya adalah diantara adzan dan iqamah. Kemudian diantaranya adalah di waktu sahur. Kemudian diantara yang lain adalah ketika berbuka, ketika menjelang berbuka. Maka manfaatkan momen-momen tersebut untuk kemudian memanjatkan doa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena momen tersebut itu adalah waktu yang mustajab, apalagi di bulan Ramadan tambah mustajab. Maka jangan sampai kemudian kita pelit-pelit dan kita malas-malas meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, logikanya seperti ini teman-teman sekalian. Wong minta wae kok malas. Wong gari minta. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita, apa yang kita butuhkan untuk dunia dan di akhirat kita. Dan sekiranya pun teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimah ini mungkin belum hafal doa-doa dalam bahasa Arab, tidak masalah juga apabila Anda berdoa kepada Allah dengan bahasa yang Anda pahami. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, dan bahasa yang lain.
mudah. Tinggal Anda kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan kedua tangan Anda dan kemudian beristighfar, memuji Allah, kemudian bersalawat salam kepada Nabi, dan Anda haturkan kepada Allah apa yang menjadi hajat Anda. Maka bisa kita bilang ya, doa itu ibadah yang paling mudah dan juga gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu kemudian effort apapun. Mungkin kalau misalkan sholat jamaah ada usaha harus ke masjid sholat jamaah. Kalau doa di mana saja Anda bisa berdoa, asalkan itu bukan tempat-tempat yang Nabi SAW katakan larang, kita nggak boleh berzikir di situ. Nabi SAW kemudian katakan wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka itu ditutup. Nah, apabila pintu neraka itu kemudian sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai Anda berusaha untuk membukanya. Ini pintu sama Allah sudah ditutup di bulan Ramadan, maka jangan sampai Anda berusaha untuk membukanya dengan Anda lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sudah membantu hamba-hambanya untuk meraih keutamaan Ramadan, memotivasi hambanya secara luar biasa untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini neraka sudah Allah tutup pintunya, tapi kok kemudian masih banyak di antara kita yang berusaha membuka kembali pintu neraka tersebut. Maka jangan sampai demikian. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian kita sikapi dengan kedurhakaan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membantu hamba-hambanya. Dengan Nabi SAW katakan wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di bulan Ramadan setan-setan yang sangat amat membangkang itu dibelenggu. Yang mana sebagaimana kita ketahui, di antara maksud setan yang membangkang itu dibelenggu adalah yang pertama, memang real setan-setan yang membangkang itu kemudian dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Setan dari golongan jin. Adapun setan-setan yang mungkin masih setan kecil-kecil kalau kita boleh bilang, ini boleh jadi masih berkeliaran dan kemudian mengganggu dan menggoda. Tapi gembong-gembong setannya Allah belenggu. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya di antara maknanya adalah yang membelenggu setan tersebut itu adalah dengan kita menahan hawa nafsu kita. Nah, dengan menahan hawa nafsu kita, maka sekiranya setan itu tidak bisa menggoda dan seolah-olah dia terbelenggu. Maka sekiranya ini adalah dua makna yang terkandung pada tughallu fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan setan-setan pembangkang itu dibelenggu. Maka dengan penjelasan ini kita akan kemudian bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang muncul di antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian muslimin mengatakan katanya setan dibelenggu, kok masih saja ada orang yang bermaksiat. Harusnya kalau setan dibelenggu kan sudah tidak ada yang menggoda, kok kemudian masih ada orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kaum muslimin. Yang kita bicarakan adalah kaum muslimin. Adapun non muslim kita nggak bicarakan, mereka tidak beriman. Yang kita bicarakan adalah kaum muslimin. Kok masih ada di antara kaum muslimin itu kok bermaksiat di bulan Ramadan, katanya setan dibelenggu. Maka jawabannya adalah sebagaimana penjelasan tadi, yang dibelenggu itu adalah setan yang pembangkang. Kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa bebas, gembong-gembongnya setan dari golongan jin. Adapun bawahan-bawahannya mungkin masih kemudian berkeliaran, itu kemudian ganggu. Atau penjelasan yang kedua,
Kita perlu mengetahui dan mengingat bahwasanya ketika seseorang terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak senantiasa melulu karena godaan setan. Tapi boleh jadi karena hamba tersebut tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Hawa nafsunya sangat mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan dan dia tidak bisa kontrol. Maka boleh jadi setan itu enggak menggoda, tapi ternyata seorang hamba tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Inilah yang kemudian mendorong dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Lillahi fihi lailah." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam khairun min alfi syahrin, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kaum muslimin dan muslimah sekalian, inilah yang kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar sekali lagi waktunya terbatas. Cuma lailah saja, satu malam saja. Terbatas sekali. Dan sesuatu yang terbatas ini, yang satu malam ini, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak dikasih tahu tepatnya kapan. Dan Rasulullah SAW cuma memberikan kita titenan untuk mencari Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih diutamakan di malam-malam ganjilnya. Namun ini bukan berarti malam Lailatul Qadar itu pasti jatuh di malam ganjil. Tapi kita katakan kemungkinannya sangat besar di malam ganjil. Tapi ada sekian persen kemungkinan meskipun ini kecil jatuhnya di malam genap. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Majlis Sahri Ramadan, atau beberapa ulama atau ulama-ulama yang lain. Sehingga dalam masalah menggapai Lailatul Qadar, maka sebagaimana yang kita ketahui, ya sudah, tidak usah pilih-pilih genap dan ganjil, tapi borong semua. Setidaknya 10 hari terakhir kita maksimalkan kekuatan kita untuk kemudian meraih Lailatul Qadar. Maka insyaallah ta'ala di antara malam-malam tersebut kita akan mendapatkannya. Maka sesuatu yang terbatas hanya satu malam, dan kemudian Allah dan Rasulnya tidak memberitahu kapan tepatnya Lailatul Qadar ini, maka harusnya kita menjadi semakin hati-hati dan semakin bersemangat untuk mencarinya. Bukan kemudian tadi pilah dan pilih, ganjil genap, atau bahkan sebagian kaum muslimin di 10 hari terakhir itu malah kendor, sudah sibuk ngurusi mudik, ngurusi lebaran, ngurusi parsel, ngurusi yang lain. Meskipun sebenarnya itu perkara mubah, tapi ketika perkara mubah ini membuat kita terlalaikan dari apa yang jauh lebih baik, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka sesuatu yang mubah ini akan menjadi bermasalah dan kerugian bagi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menutup sabda beliau dengan beliau katakan, "Man hurima khairuha," maka dan barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam Al-Qadar tersebut, Lailatul Qadar tersebut, faqad hurima, maka sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan. Rugi serugi-ruginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia ini memberitahu kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan dan keberkahan bulan Ramadan dan hal-hal yang ada di bulan Ramadan, sehingga para sahabat itu menyadari bahwasanya oh ya, ini bulan Ramadan yang akan datang itu adalah bulan yang mulia, maka butuh kemudian untuk disiapkan.
Sebagaimana dalam lafaz yang lain ada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang mirip yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan redaksi yang mirip dengan beliau sampaikan, atakum Ramadan, Ramadan datang kepada kalian, syahru barakah, dia merupakan bulan keberkahan, fihi khairun yughashshikumullahu fih, di dalamnya terdapat kebaikan yang Allah curahkan dan limpahkan kepada kalian. Fatanzilu ar-rahmah, maka turun rahmat di bulan Ramadan. Wa tukhatu al-khataya, dan dosa-dosa itu kemudian digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dengan apa dosa-dosa hamba digugurkan di bulan Ramadan? Dengan tobat dan istighfar dari hamba tersebut itu sendiri. Maka bukan artinya kemudian bulan Ramadan ini otomatis dosa hamba itu semua diampuni. Kemudian sebagian kaum muslimin ketika lebaran itu menganggap dan menilai dan meyakini bahwasanya dia telah suci dari dosa sebagaimana bayi dilahirkan. Kita katakan ya, ada yang statusnya kayak gitu, tapi tidak semuanya. Bahkan kemudian ada yang sebagian kaum muslimin ini sambil saling minta maaf di waktu lebaran, kemudian mengatakan kosong-kosong ya, dianggap dosa saya kosong, dosa kamu kosong. Maka ini sekiranya kurang lengkap dan kurang tepat memahami dileburkan dosa di bulan Ramadan. Karena para ulama menjelaskan dileburkan dosa di bulan Ramadan itu tidak otomatis, dalam artian yang meleburkan dosa itu adalah karena amal ibadah hamba, taubat hamba, dan istighfar hamba. Maka yang di bulan Ramadan gak puasa ya tetap berdosa. Yang di bulan Ramadan berkesempatan untuk tarawih, tapi kemudian kok dia tidak mengutamakan sholat tarawih, tapi melakukan hal-hal yang tidak berguna, maka dia bermasalah. Maka tidak semua hamba kemudian masuk di bulan Ramadan kemudian mendapatkan janji dilebur dosa. Dan kemudian dosa apa yang kemudian dilebur di sini? Maka para ulama menjelaskan yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak cukup dengan istighfar saja, tidak cukup kemudian diganti dengan amal soleh, namun harus ada taubat nasuha. Itu baru kemudian dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Enggak cukup dengan istighfar, enggak cukup dengan amal soleh kemudian bisa melebur dosa besar, tidak. Yang cukup dengan istighfar kemudian diganti dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Namun memang betul di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lebih pengampun daripada di bulan-bulan selain Ramadan. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui, di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di 10 hari terakhir, itu adalah ada zikir dan doa istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, sebagaimana yang beliau ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, Engkau adalah adalah Zat yang Maha Pemaaf dan juga mencintai memaafkan, maka ampunilah dan maafkanlah dosa-dosa kami. Kemudian Nabi menyampaikan wa yustajabu fihi ad-du'a, dan di bulan Ramadan doa-doa itu diijabai dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu poin yang ini berbeda
redaksinya dengan hadis sebelumnya, di mana Nabi SAW kemudian bersabda, "Fayanzurullah ila tanafusikum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat kepada perlombaan kalian. Maka Nabi SAW mengibaratkan Ramadan itu sebagai tanafus. Artinya adalah perlombaan dalam kebaikan, perlombaan untuk mencapai prestasi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sikap yang tepat untuk kemudian di bulan Ramadan itu adalah kita berlomba. Kalau jenengan berlomba itu ada target tidak? Ada kan? Kemudian ada usaha untuk mencapai target tidak? Ada. Ada persiapan? Harusnya ada. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Ramadan ini karena statusnya perlombaan itu sebelumnya butuh disiapkan. Persiapannya apa saja? Persiapan jasmani dan persiapan rohani. Makanya Nabi SAW sebagaimana yang kita ketahui, setidaknya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini Nabi SAW mulai memperbanyak puasa sunnah beliau dan juga mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Dan juga sebagaimana kemudian diteladankan oleh para sahabat Nabi SAW pula. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya ini adalah sebagai tamrinan, sebagai latihan dan persiapan lil jismi war ruh. Persiapan dan latihan badan dan juga rohani. Yang namanya puasa itu butuh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan badan dan juga kekuatan rohani untuk sampai kemudian tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Karena Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah sebelum Ramadan, di antaranya adalah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Begitu pula membaca Al-Quran itu butuh kekuatan juga. Kalau jenengan ini biasanya membaca satu muka, satu halaman, kemudian jenengan dituntut untuk satu hari membaca satu juz, kuat badan? Berat. Mungkin kuat, tapi harus memaksakan diri. Mungkin baru beberapa surat itu sudah habis, itu tenggorokannya sudah kering dan yang lainnya suaranya mau habis. Sama kalau nggak biasa jadi imam disuruh ngimami tarawih. Itu belum ada satu malam cuma tarawih yang ini 11 rakaat plus witirnya saja sudah tenggorokan ini kering. Itu kalau kita tidak terbiasa mengimami. Artinya apa? Ya butuh latihan juga. Maka apabila Anda punya target untuk menyelesaikan setidaknya menghatamkan sekali di bulan Ramadan Al-Quranul Karim, maka latihan sebelum Ramadan. Sekiranya kemudian ketika masuk Ramadan ini kita sudah ada persiapan, ya, sudah kemudian ya tadinya mungkin sehari 2 muka, nah, kemudian tak nambah 4 muka. Kemudian Ramadan bisa diistiqomahkan 4 muka atau sampai kemudian 6 muka misalkan. Begitu pula tamrinan li ruh, sebagai latihan dan persiapan untuk ruh juga. Maka dengan puasa sunnah sebelum Ramadan, memperbanyak puasa sunnah sebelum Ramadan, dan juga memperbanyak baca Al-Quran sebelum Ramadan, maka ini pun melatih ruh kita untuk kemudian terbiasa melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian terbiasa untuk bisa menghayati, memaknai apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim, yang kita baca terutama nanti di bulan Ramadan. Maka butuh persiapan. Jangan sampai kemudian Ramadan kita statusnya adalah sebagaimana kebanyakan orang.
kebanyakan orang ini bisa kita lihat itu masuk Ramadan ya tinggal masuk. Orang lain puasa ikut puasa, orang lain tarawih ikut tarawih, tanpa kemudian adanya persiapan jasmani dan rohani sebelumnya. Sehingga yang seperti ini itu akan sangat amat mudah membuat keistiqomahan itu menurun. Makanya berulang tiap tahunnya kejadian yang sama. Itu semakin mendekati akhir Ramadan itu mengalami kemajuan soft di sebagian masjid. Nah, kita tidak katakan di semua masjid. Mungkin dari jenengan kecil ya, teman-teman kecil sampai sekarang itu fenomenanya sama. Fenomenanya sama. Ini sebuah hal yang kemudian diperbincangkan hangat setiap Ramadan. Apalagi yang diperbincangkan hangat RPM, rokaat per menit. Kemudian ini rokaatnya berapa? 23, sana 11. Belum lagi menjelang Lebaran. Nah, ini kemudian masjid-masjid mulai agak sepi dan yang lainnya. Di sebagian masjid, tidak di semua masjid. Ini adalah sebuah fenomena-fenomena yang berulang tiap tahunnya dari sejak kita kecil sampai sekarang. Di sebagian masjid. Apa rahasianya kok bisa berulang kali seperti ini? Karena tadi kita itu seringnya masuk Ramadan itu tanpa persiapan. Mau masuk saja tanpa ada persiapan. Ibaratnya jenengan kuliah. Jenengan kuliah itu berangkat kuliah mau berangkat saja. Masuk mata kuliah ya cuma ikut saja tanpa dipersiapkan sebelumnya. Yakin ketika dosen menjelaskan jenengan ngantuk. Berbeda ketika jenengan belajar dulu di rumah, dipersiapkan, oh nanti dosennya ngajar ini nih, kemarin bilangnya materinya ini mau dibahas, tak belajar dulu. Maka ketika jenengan masuk perkuliahan itu setidaknya tidak gampang ngantuk, jenengan diajak ngomong nyambung. Tapi kalau konsep kuliah kita itu adalah masuk kuliah mau sekedar duduk mendengarkan tanpa persiapan sebelumnya materi apa yang kemudian mau dibahas, kita tidak belajar dulu, dosen menjelaskan jenengan tidak nyambung, malah kemudian gampang ngantuk. Maka sama sebagaimana ibadah Ramadan butuh persiapan. Karena kalau tidak disiapkan secara matang, maka yakin kemungkinan besarnya itu akan terjadi tiap tahunnya. Kita Ramadannya sama seperti tahun yang lalu, kualitasnya seperti itu saja. Padahal persiapan itu penting sebagaimana yang kemudian diteladankan oleh Nabi SAW. Dan tentunya yang namanya perlombaan kaum muslimin dan muslimah sekalian itu tidak langsung gaspol. Harus ada pembagian energi, harus ada strategi. Sebagian kita gaspol dari awal, sehingga apa? Pekan kedua menurun. Belum 10 hari kedua, pekan kedua menurun. Kenapa? Langsung dipengke, langsung digaspol. Semalam suntuk sholat malam, kemudian baca Quran. Padahal nggak biasa. Nah, padahal tidak biasa seperti itu. Maka apa? Energi akan menurun, semangat akan menurun, bahkan sampai kemudian waliyadzubillah sampai meninggalkan ibadah. Maka bukan seperti itu yang diteladankan oleh Nabi SAW. Namun harus ada strategi, ada pembagian energi. Karena Nabi SAW justru memusatkan potensi apa yang dimiliki, tenaga, waktu, kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru di 10 hari terakhir. Baru digaspol di 10 hari terakhir. Adapun di 10 hari pertama, 10 hari kedua sedang untuk menjaga keistiqomahan. Kemudian barulah di 10 hari terakhir, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang. Beliau lebih banyak bersedekah,
Beliau lebih banyak kemudian menambah frekuensi membaca Al-Quran. Maka itu adalah teladan dari Nabi SAW. Dan sebagaimana yang Nabi katakan, ini adalah tanafus, perlombaan. Maka sikapilah sebagaimana perlombaan. Perlu ada persiapan, perlu ada strategi, perlu ada kemudian pembagian energi untuk kemudian menghadapi bulan Ramadan. Jangan tanpa persiapan. Karena Nabi mengatakan fayanzurullah ila tanafusikum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang perlombaan yang kalian lakukan. Maka masing-masing kita semuanya berlomba di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat takwa, untuk mendapatkan predikat hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana predikat takwa ini akan kemudian menjadi bekal kita menghadapi bulan-bulan setelah Ramadan. Karena yakin nih, kita yakin habis Ramadan itu pasti menurun. Yakin, gak usah dipungkiri sudah. Kecuali bagi hamba-hamba Allah yang betul-betul Allah rahmati. Yakin, setelah Syawal itu turun. Ini bukan artinya menggembosi semangat, tidak. Tapi kita bicarakan realita. Realita menunjukkan bahwasanya ketika 1 Syawal, Idul Fitri, hari libur semua. Yang tadinya rajin sholat jamaah, 1 Syawal libur. Yang tadinya rajin baca Al-Quran, 1 Syawal libur. Yang tadinya rajin sedekah, 1 Syawal libur. Libur semua. Salat malam juga libur. Maka kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan itu yang kemudian kita inginkan dari 1 Syawal. Dan fenomena 1 Syawal kebanyakan seperti ini. Kenapa? Ini sebagai cerminan kualitas Ramadan kita. Kalau Anda ingin menilai kualitas Ramadan Anda, nilai 1 Syawal. Kalau 1 Syawal Anda berhasil kemudian mempertahankan kualitas, setidaknya Anda bisa berhusnudzon, semoga Ramadan kemarin saya juga kualitasnya bagus. Tapi ketika Anda 1 Syawal kok kemudian semuanya kendor, maka ini cerminan kualitas Ramadan Anda. Maka 1 Syawal itu adalah justru momen untuk kita bercermin dan menilai bagaimanakah kualitas Ramadan kita. Tidak kemudian kita mengungkapkan kegembiraan yang melebihi batas. Sampai kemudian 1 Syawal banyak di antara kaum muslimin menghabiskan waktunya untuk bertandang ke sana, bertandang ke sini. Meskipun bertandang tidak masalah, silaturahim tidak masalah, tapi ketika ini melalaikan dari sesuatu yang wajib, melalaikan dari sholat jamaah, melalaikan dari ibadah-ibadah yang kemudian harusnya diutamakan sebagaimana dia utamakan di bulan Ramadan. Apalagi kemudian sebagian kaum muslimin itu menghabiskan waktunya untuk pergi ke tempat-tempat piknik. Padahal sebenarnya kalau tidak piknik pun nggak masalah. Apalagi piknik macet di jalan dan yang lainnya. Padahal dia bisa manfaatkan waktu tersebut untuk kemudian mempertahankan dan menjaga keistiqomahannya dalam ibadah, maka itu justru lebih baik. Tapi jangan jangan sampai kemudian sesuatu yang mubah itu kemudian malah melalaikan kita dari sesuatu yang lebih baik. Itu pelajaran yang perlu kemudian kita tanamkan dalam diri kita. Sesuatu yang mubah jangan sampai kemudian melalaikan kita dari sesuatu yang lebih baik. Maka piknik mubah hukum asalnya. Silaturahim artinya bertandang berkunjung itu pada asalnya adalah boleh. Tapi ketika sesuatu yang boleh ini kemudian kok melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini menjadi bermasalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan ini kabar gembira dari Nabi SAW di bulan Ramadan, Nabi katakan wa yubahi bikum malaikatah. Dan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikatnya.
Kenapa Allah banggakan hamba-hambanya? Karena hamba-hambanya tadi berlomba untuk meraih kebaikan, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah banggakan hamba-hambanya ini, yaitu manusia, di hadapan para malaikatnya. Maka bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memaksimalkan Ramadan, maka Allah bangga kepada kita. Sehingga Nabi SAW kemudian berpesan, fa'arullah min anfusikum khaira. Nah, ini kan tadi kalian sudah tahu, Allah melihat perlombaan kalian, Allah juga akan berbangga-bangga dengan kalian. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan. Perlihatkan kepada Allah kebaikan-kebaikan yang bisa kalian lakukan. Kalau di luar Ramadan mungkin kalian banyak memperlihatkan kezaliman, kemaksiatan, di bulan Ramadan perlihatkan semaksimal mungkin kebaikan yang bisa kalian lakukan. Jangan jadi hamba yang kebangetan. Kemudian Nabi SAW menutup sabda beliau, fa inna syaqiyya man khurima fihi rahmatullah. Maka sesungguhnya orang yang celaka dan orang yang merugi adalah orang yang terhalangi di bulan Ramadan ini dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dia sia-siakan bulan Ramadan dengan sebelumnya dia tidak persiapkan dengan maksimal, kemudian masuk Ramadan ya masuk-masuk saja, tanpa kemudian ada penghayatan, pemaknaan, sekedar kemudian mengikuti apa yang menjadi amalan masyarakat tanpa menyadari itu adalah ibadah kepada Allah. Sehingga ketika masyarakat istiqomah ya dia istiqomah, masyarakat menurun ya dia kemudian menurun. Nah, kemudian dia sikapi Ramadan ini tanpa kemudian ada usaha menahan diri dari maksiat, kemudian tanpa ada usaha untuk berlomba dalam kebaikan, maka ini adalah orang yang terhalangi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi katakan orang yang seperti itu adalah orang yang celaka. Ini waktu kebaikan yang terbatas kok tidak dimanfaatkan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya itu adalah dua hadis Nabi SAW yang menunjukkan pesan Nabi kepada para sahabat beliau yang berisi kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan, dan juga nasihat untuk kemudian berlomba, dan juga tersirat nasihat jangan sampai kemudian kita sia-siakan Ramadan tanpa adanya persiapan yang matang. Karena Nabi menyampaikan ini kepada para sahabatnya, di antara tujuannya adalah supaya para sahabatnya bersiap-siap. Ini Ramadan sudah datang, ya disambut. Gimana nyambutnya? Ya persiapan. Jangan sampai kemudian disambut dengan hal-hal yang ini malah mencerminkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan sama sekali tidak ada usaha untuk mempersiapkan jasmani ataupun rohani untuk menyambut Ramadan. Maka perlu untuk kemudian kita siapkan berbagai macam bekal kita, berupa bekal ilmu, bekal taubat, dan juga bekal latihan jasmani, untuk kemudian kita bisa menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal dan tanpa ada kendala sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk menjumpai Ramadan di tahun ini. Ya, tidak ada di antara kita yang bisa memastikan kita bisa menjemput Ramadan. Ini belum masuk Ramadan, namun sekiranya kita berharap betul kita masih bisa menjumpai Ramadan, dan juga kita masih bisa beribadah dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, dengan
ibadah yang ikhlas dan juga ibadah yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, sehingga kita bisa memborong apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa rahmat, ampunan dan juga ridhonya kepada hamba-hambanya yang menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, namun juga menjadi hamba Allah pula di selain bulan-bulan Ramadan. Maka itu adalah hamba yang sejati, yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di kapanpun dia, dimanapun dia berada. Kurang lebih demikian nasihat kami untuk kita bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.